Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Lentina Halawa SPD. Saya mengajar di SD Negeri nomor 076720 Maluo, Kecamatan Hili Salawaahe, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Negeri Surabaya, kategori 1, angkatan ketiga, tahun 2023. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya melaksanakan praktik ujian kinerja pendidikan profesi guru di SD Negeri nomor 076720 Maluo. Berikut video praktik ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Dan sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, ya, sebaiknya kita berdoa. Silakan kepada salah satu temanmu untuk berdiri dan memimpin doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami tahu itu bukan karena kebaikan kami, melainkan hanya semata belas kepada kami semua. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan kegiatan kami. Engkau berkati kami agar kami bisa mendapatnya dengan baik. Ya Tuhan, dan lebih-lebih guru-guru kami yang baru hadir pada saat ini hanya karena Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ibu absen dulu ya, kita absen. Kita cek kehadiran siapa saja yang hadir. Narendra Halawa, Hadir Bu. Ferni Halawa, Hadir Bu. Melvin Uler, Hadir Bu. Laras Halawa, Hadir Bu. Ernest Halawa, Hadir Bu. Sitiani Lahia. Hadir Bu. Oke, terima kasih. Hadir semua ya. Hadir Bu. Anak-anak, pada proses pembelajaran kita hari ini, ya, Ibu mengharapkan supaya mengutamakan sikap disiplin, tertib, serta adanya kerjasama antar kelompok. Nah, anak-anak, untuk menanamkan jiwa nasionalisme kita, ada baiknya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Kami minta kesediaan salah satu temanmu untuk memimpin lagu. Silakan duduk kembali. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Tentang ekosistem. Nah, tentang ekosistem. Nah, di dalam lingkungan ekosistem, ya, terdapat berbagai jenis-jenis makhluk hidup, ya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi semua makhluk hidup yang berada di dalam suatu ekosistem
Ya, saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Jadi maka dari itu kewajiban kita sebagai manusia adalah menjaga dan melestarikan ya semua jenis-jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan di sekitar kita. Jadi sekarang kita akan bertanya, kira-kira apa yang dimaksud dengan ekosistem? Saya Bu. Ya, silakan Priska, silakan berdiri. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Ya, terima kasih, silakan duduk. Ya. Kemudian, ya, di dalam ekosistem apa saja yang terdapat di dalamnya? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Bagus sekali anak-anak. Nah, pada pembelajaran kita hari ini ada kaitannya dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang hak dan kewajiban. Dalam mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu mengharapkan anak-anak semua supaya tetap semangat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu satu, menyajikan laporan hasil analisis tentang pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang kedua, membuat laporan tentang upaya mempertahankan kemerdekaan. Ya. Anak-anak, coba perhatikan video yang Ibu tayangkan di atas. Ya. Perhatikan, dianalisis ya, apa saja kegiatan pada video di atas. Jual beli secara tidak langsung berupa pencemaran sebagai akibat pembuangan sampah pasar yang tidak terkendali. Di pasar Mesum sendiri dilihat beberapa tumpukan sampah yang tak kunjung diangkut dan dibersihkan. Limbah air ikan dan ayam mengalir di jalan dan juga masuk selokan. Kotoran ayam yang tidak dikelola dengan baik sehingga menimbulkan bau busuk di sepanjang jalan. Ayo bergerak bersama untuk pasang-pasang bar yang lebih baik. Oke, terima kasih. Nah, bagaimana anak-anak, sudah diperhatikan videonya? Kalau sudah, ya, terkait video yang barusan diperhatikan atau yang Ibu tayangkan tadi, kira-kira ada yang menjadi pertanyaan dari anak-anak kami? Silakan berdiri. Mengapa banyak sekali sampah yang menumpuk di pasar itu? Ya, mengapa banyak sekali sampah yang menumpuk di pasar itu? Ya, kira-kira ada yang bisa menjawab pertanyaan temanmu? Saya Bu. Ya, silakan Priska. Karena mereka tidak disiplin membuang sampah. Ya, mereka tidak disiplin membuang sampah. Ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Karena tidak ada kerjasama. Karena mereka tidak ada kerjasama. Ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Karena kurangnya tempat atau ruang untuk membuang sampah. Ya, kurangnya tempat atau ruang untuk membuang sampah. Ya, Saya Bu. ya, silakan berdiri. Bagaimana solusi supaya lingkungan pasar itu bersih? Ya, bagaimana solusi supaya lingkungan pasar itu bersih? Ya, kira-kira ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, silakan berdiri. Dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ya, dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Menyediakan tempat sampah. Ya, menyediakan tempat sampah. Ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Membuang sampah secara teratur. Ya, silakan duduk. Membuang sampah secara teratur.
terkait dari video di atas, ada juga fenomena terkait lingkungan dalam bentuk artikel bergambar. Ya, coba anak-anak perhatikan artikel yang ibu tayangkan di atas ini. Nah, ini adalah artikel. Di dalam artikel ini, ya, memiliki kata-kata penting. Nah, kata-kata penting yang ada di dalam artikel itu sangat penting, ya, yang berguna untuk, ya, sebagai pemandu bagi pembaca dalam menentukan isi pokok atau informasi yang ada di dalam teks tersebut. Ya, jadi terkait artikel yang ibu tayangkan ini, kira-kira ada pertanyaan dari anak-anak kami? Oke. Silakan berdiri. Apa kata kunci yang sesuai artikel di atas? Ya. Apa kata kunci sesuai artikel di atas? Ada yang bisa menjawab? Ada? Ya. Silakan berdiri. Pencemaran lingkungan. Ya, tentang pencemaran lingkungan. Selanjutnya ada yang memberikan pertanyaan lagi? Ada? Saya, Bu. Ya, silakan Belvin. Apa informasi yang diperoleh dari artikel pencemaran lingkungan di atas? Ya, apa informasi yang didapatkan dari artikel pencemaran lingkungan di atas? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Tentang pencemaran lingkungan disebabkan oleh asap kendaraan yang menjadikan polusi udara dan dapat mengganggu pernapasan pada manusia. Iya, betul sekali. Nah, ini artikel di atas adalah sering juga disebut dengan artikel teks non fiksi, yang artinya adalah teks ini dituliskan berdasarkan pada kejadian nyata, ya, dengan tujuan, ya, untuk menyampaikan pengetahuan, memaparkan argumen, ya, serta menjelaskan suatu topik tertentu. Ya. Ada juga contoh yang lain, ya, seperti yang ibu tayangkan di atas. Ya, ini contohnya. Kira-kira apa judulnya? Penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar. Ya, ini contohnya. Ibu akan membagikan kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini adalah kelompok 4. Coba diperhatikan gambar yang ibu tayangkan di atas ini. Ya. Anak-anak perhatikan. Ini adalah gambar tentang kampung damai. Ya, gambarnya ada 4. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Bagaimana anak-anak, sudah diperhatikan? Sudah, Bu. Kira-kira apa kegiatan warga kampung damai pada gambar 1? Kira-kira apa gambarnya? Apa kegiatannya? Oke, silakan. Warga masyarakat kampung damai sedang membersihkan selokan. Ya, bagus sekali. Mereka sedang membersihkan selokan. Ya. Selanjutnya ibu akan bertanya pada kelompok 2. Ya. Kira-kira apa kegiatan warga kampung damai pada gambar 2? Warga masyarakat kampung damai sedang menanam pohon di pinggir jalan. Ya, bagus sekali. Mereka sedang menanam pohon di pinggir jalan. Nah, selanjutnya ibu akan bertanya pada kelompok 3. Nah, bagaimana kelompok 3? Sudah diperhatikan gambarnya? Sudah, Bu. Nah, ibu akan bertanya, kira-kira apa saja kegiatan warga
kampung damai pada gambar 3? Saya Bu. Ya, coba. Warga masyarakat Kampung Damai sedang membayar pajak. Ya, warga kampung damai sedang membayar pajak. Selanjutnya, Ibu akan bertanya pada kelompok 4. Ya. Kira-kira apa kegiatan warga kampung damai pada gambar 4? Saya Bu. Ya. Warga masyarakat Kampung Damai sedang melaksanakan ronda malam. Ya, mereka sedang melaksanakan ronda malam. Tangan dulu untuk semuanya. Nah, yang menjadi pertanyaan kedua, ya, ini tentang gambar, terkait gambar di atas. Apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Ya, apa kewajiban kita sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, silakan. Kewajiban untuk menaati peraturan. Ya, kewajiban untuk menaati peraturan. Ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Kewajiban untuk menghargai orang lain. Ya, kewajiban untuk menghargai orang lain. Ya, ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan. Ya, bagus sekali. Bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan? Ya. Bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan? Saya Bu. Ya, silakan. Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Ada lagi? Saya Bu. Ya, coba. Melakukan reboisasi. Ya, melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Ya, ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Menjaga dan melestarikan tanaman yang dilindungi. Ya, menjaga dan melestarikan tanaman yang dilindungi. Kita akan membagikan LKPD, ya, atau lembar kerja kelompok. Di dalam lembar kerja kelompok ini terdapat beberapa gambar, ya, yang ada di dalamnya. Kemudian, ya, pilihlah salah satu gambar yang akan didiskusikan bersama teman-teman kelompoknya. Sesudah didiskusikan, maka buatlah 2 buah pertanyaan terkait gambar yang sudah diteliti atau yang sudah dianalisis. Kemudian, jawablah pertanyaan tersebut, ya, dan dikerjakan di dalam kertas origami yang sudah Ibu persiapkan. Oke, silakan didiskusikan bersama teman-teman kelompokmu selama 10 menit. Bagaimana anak-anak, sudah siap? Sudah. Ya, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok, ya. Ya, silakan maju ke depan kelompok 1. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 1 adalah pelaksanaan kewajiban apa yang sesuai dengan gambar lingkungan tersebut saat tidak membuang sampah atau limbah ke dalam aliran sungai. Dua, melestarikan tumbuhan di sekitar sungai.
3. Tidak menangkap ikan menggunakan racun. 4. Melakukan aksi bersih-bersih di area sungai. Pertanyaan nomor 2 adalah bagaimana cara dalam membangun upaya pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat dapat terwujud? Jawabannya adalah melaksanakan kegiatan gotong royong bersama sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sekian. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami dari kelompok 3, yaitu kewajiban yang harus dilakukan di jalan raya, yaitu pertanyaan 1. Pelaksanaan kewajiban apa yang sesuai dengan gambar lingkungan tersebut? 1. Melakukan reboisasi digunakan untuk menyerap polusi dan debu dari udara. 2. Melakukan pembersihan jalannya sesuai jadwal guna menghindari debu. 3. Tidak melakukan pembakaran sampah di lingkungan jalan raya guna untuk menghindari asap atau polusi udara. 4. Menaati peraturan yang berguna, misalnya menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. 5. Wajib memakai masker guna menghindari debu dan udara kotor yang masuk dalam hidung dan paru-paru kita. Pertanyaan kedua, bagaimana cara dalam membangun upaya pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat dapat terwujud? Jawaban: menjadikan musyawarah warga guna terciptanya hidup rukun dan sejahtera di dalam lingkungan masyarakat. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ada yang bertanya? Ada, Bu. Ya, silakan dari kelompok 2. Dari jawaban teman-teman kelompok 3 tadi dikatakan melakukan reboisasi. Jadi saya ingin bertanya, apa itu yang dimaksud reboisasi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan teman kami Jennifer. Reboisasi adalah penanaman hutan kembali guna menyerap polusi dan debu dari udara. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada pertanyaan? Presentasi sudah siap, maka Ibu akan mengumpulkan kembali LPPD-nya. Nah, selanjutnya sedikit Ibu tambahkan ya tentang hasil dari presentasi teman-teman tadi. Dijelaskan tentang kewajiban. Ya. Kewajiban kita di lingkungan masyarakat, kewajiban kita di lingkungan rumah, kewajiban kita di lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Nah, salah satu tadi hasil diskusi dari kelompok temanmu tadi di kelompok 4 tentang lingkungan sekolah. Ibu ambil satu contoh saja ya. Apa kewajiban kita di lingkungan sekolah? Ya. Apa contohnya? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ada yang lain? Menaati peraturan sekolah. Ya. Yang lain lagi? Menjaga peraturan sekolah. Itu semua adalah kewajiban-kewajiban kita yang kita laksanakan di lingkungan sekolah. Ibu minta salah satu temanmu untuk
Ya, berdiri dan membacakannya. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamation dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan, karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama baru membaur dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Terima kasih spesifikasi. Perhatikan, diamati apa saja makna yang terkandung di dalam proklamasi di atas. Anak-anak sudah diperhatikan? Sudah, Bu. Kalau sudah, Ibu akan memberikan pertanyaan. Ya, Ibu akan bertanya, kira-kira apa judul teks pada bacaan di atas? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Ya, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Apa judulnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Makna proklamasi. Ya, makna proklamasi. Bagus sekali. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, coba. Belajar dengan rajin dan tekun. Ya, belajar dengan rajin dan tekun. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Menjaga persatuan dan kesatuan dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Ya, menjaga persatuan dan kesatuan. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Mengikuti kegiatan sekolah dengan disiplin. Ya, mengikuti kegiatan sekolah dengan disiplin. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Menghormati guru dan orang tua sebagaimana kita menghormati jasa para pahlawan. Ya, menghormati orang tua serta guru kita. Ya, tadi kita sudah mendengarkan, ya, sedikit Ibu tambahkan. Ya, makna proklamasi itu adalah satu, yaitu proklamasi sebagai, ya, puncak perjuangan bangsa Indonesia. Ya. Yang kedua, proklamasi, ya, sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, proklamasi sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Yang keempat adalah proklamasi, ya, sebagai pintu gerbang menuju masyarakat adil dan makmur. Ya. Selanjutnya, ya, apa upaya kita dalam memaknai kemerdekaan Indonesia? Ya, ada yang tahu? Ya, silakan. Cinta tanah air, melestarikan budaya Indonesia, sikap toleransi kepada sesama, rela berkorban, mengetahui sejarah dan perjuangan leluhur. Iya, betul sekali. Ya. Pada pembelajaran kita hari ini, apakah anak-anak merasa senang? Senang. Terima kasih. Kegiatan mana yang disenangi? Bagus sekali.
atau dipenuhi guna memperoleh hak. 2. Kepedulian tentang kebersihan terhadap lingkungan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat. 3. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, diantaranya sebagai berikut. A. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. B. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. D. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. 4. Teks revisi adalah jenis teks yang ditulis berdasarkan kejadiannya. Terima kasih, silakan duduk. Disambung oleh Olivia. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah 1. Cinta tanah air. 2. Melestarikan budaya Indonesia. 3. Sikap toleransi kepada sesama. 4. Rela berkorban. 5. Mengetahui sejarah dan perjuangan hidup. Oke, terima kasih, silakan duduk kembali. Dan selanjutnya Ibu akan bertanya, kira-kira apa saja materi pembelajaran kita hari ini? Dan sekarang Ibu akan memberikan lembar evaluasi akhir.
Anak-anak, sebagai informasi, materi yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya yaitu tentang subtema 2, masyarakat sehat, negara kuat. Ya. Jadi, anak-anak, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kita akan mengikutinya dengan doa. Silakan kepada temanmu dengan menunjukkan mobil. Tuhan, terima kasih atas kami dari rumah segala bersama bersama kami. Tuhan, memberikan itu Tuhan, Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Atas kerjasama dan perhatian anak-anak kami, Ibu ucapkan terima kasih. Selamat siang.